Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Malam hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari beberapa temanmu terkait dengan hasil penelitian tugas akhirnya. Nanti ada 3 orang yang akan mempresentasikan hasilnya. Nanti kita urut saja, jadi langsung gitu, paralel gitu ya, mulai dari Mikel, kemudian Wahid, dan terakhir Molina. Oke, ya. Jadi maksimum masing-masing akan mempresentasikan hasilnya maksimum 15 menit. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, diskusi dengan teman-temanmu. Nanti kita setelah selesai kita simpulkan hasilnya. Oke, ya. Baik, sebelum acara ini kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Doa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Ya, oke, kita mulai dari Michael. Oke. Mohon izin Pak, apakah suara saya sudah jelas Pak? Sudah, oke. Oke ya, dimulai Mas. Baik, selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat. Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Risdianto STMT sebagai dosen pembimbing utama dan Dr. Nindyo Cahyo Krisnanto STMT sebagai dosen pembimbing pendamping. Dan teman-teman yang telah mengikuti seminar meluangkan waktu untuk mengikuti pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Komberton Michael Manik. Nomor induk mahasiswa saya 17310057. Untuk pemaparan presentasi ini terdiri atas judul seminar, pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil analisis, kesimpulan, dan saran. Adapun seminar tugas akhir yang saya presentasikan ini berjudul Analisis Tingkat Ketergantungan Pemakaian Sepeda Motor Studi Kasus Kecamatan Umbul Harjo. Latar belakang. Kota-kota di negara berkembang menghadapi pertumbuhan sepeda motor yang lebih signifikan dibandingkan kendaraan roda 4. Banyaknya rumah tangga berpenghasilan rendah meningkatkan mobilitasnya atau kegiatan perjalanannya, mengingat sepeda motor harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan kendaraan roda 4. Bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal di kota Yogyakarta menjadi salah satu faktor penting juga dalam melihat bertambahnya jumlah penggunaan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Dalam sistem transportasi kota Yogyakarta sendiri, transportasi umum yang tersedia barulah bus Trans Jogja. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik sosioekonomi demografi responden dan menganalisis tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sepeda motor. Batasan masalahnya, penelitian ini hanya berfokus pada sepeda motor saja, tidak pada moda transportasi lainnya. Dan penelitian ini ingin mengetahui karakteristik sosioekonomi sekaligus mengukur tingkat ketergantungan pemakaian sepeda motor masyarakat Kecamatan Umbul Harjo, di mana Kecamatan Umbul Harjo di sini adalah persentase penduduk terbesar di Kota Yogyakarta sesuai dengan data BPS 2021 Kota Yogyakarta. Tinjauan pustaka. Adapun acuan penelitian saya ambil yaitu dari penelitian Yogi Herwangi, Ibdu Sapti, dan Iwan Kustiawan tahun 2014 yang berjudul Peran dan Pola Penggunaan Sepeda Motor pada Masyarakat Rendah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, dengan kesimpulan bahwa rata-rata responden menghabiskan hampir 20% pendapatannya untuk transportasi. Hal ini juga berkaitan erat dengan jenis pekerjaan mereka. Untuk penelitian kedua, saya ambil dari penelitian Pratiwi, Ramelia, dan Jawoto Setiono pada tahun 2015 yang berjudul Ketergantungan Terhadap Kendaraan Pribadi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan kesimpulan, penggunaan kendaraan pribadi disebabkan minimnya jumlah outlet atau angkot maupun bus kota. Selain itu, trayek pelayanan bus kota kurang menyeluruh di Kota Pontianak, di mana tingkat ketergantungannya tergolong sedang dengan skor grade point sebesar 2,375. Selanjutnya penelitian ketiga saya ambil dari Y. Herwangi dan kawan-kawan dengan berjudul Motorcycle Dependency Index at Household Level, Case of Yogyakarta Urbanized Area, di mana kesimpulannya kelompok yang memiliki ketergantungan tinggi pada sepeda motor
cenderung menggunakan sepeda motor daripada menggunakan angkutan umum karena biaya menggunakan sepeda motor bahkan lebih murah dibandingkan angkutan umum. Selanjutnya, untuk penelitian dari Yogi Herwangi tahun 2018 yang berjudul Motorcycle Dependency in Low Income People, Modeling Spatial and Socio-Economic Factor in Urbanized Area of Yogyakarta, dengan kesimpulan di mana walaupun biayanya cukup signifikan, tidak adanya sepeda motor bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat menyebabkan mereka mengalami kerugian transportasi. Hal ini disebabkan oleh layanan sosial ekonomi dan tata ruang, sehingga menjadi suatu keharusan memiliki sepeda motor. Dan yang terakhir, saya ambil dari penelitian Raga Perdana Hadi dan Tomohiko Yoshida yang berjudul Study on Motorcycle Dependency of Factory Workers in Low Income Cities. Case Study of Sukabumi Regency Indonesia, dengan kesimpulan berdasarkan penelitian karyawan pabrik sangat bergantung pada kendaraan roda 2. Kondisi ini terkait dengan homogenitas sampel yang diambil, yaitu pekerja pabrik yang dibayarkan dengan gaji UMR yang ditentukan oleh pemerintah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, yaitu mengukur tingkat ketergantungan dengan skala Likert. Adapun analisis pemodelan saya ambil yaitu analisis pemodelan dengan metode RAS dengan ukuran sampel sebanyak 160 orang. Kemudian proses tersebut dilakukan dengan komputasi dengan bantuan program WinStep. Untuk metodologi penelitian, saya mulai dengan mengidentifikasi masalah serta menentukan tujuan manfaat penelitian. Selanjutnya, dalam persiapan penelitian, yaitu mempelajari jurnal dan skripsi terdahulu. Selanjutnya menentukan lokasi pekerjaan penelitian dan menentukan jumlah sampel kuesioner. Lalu pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh dengan cara survei kepada masyarakat, sedangkan data sekunder yang diperlukan adalah data dari BPS Kota Yogyakarta. Lanjut analisis dan pembahasan, yaitu mengolah data kuesioner dan menganalisis hasil data. Dan tahap terakhir kesimpulan dan saran, yaitu menyimpulkan hasil dari pembahasan penelitian. Hasil penelitian, yaitu karakteristik demografi responden berdasarkan jenis kelamin dan usia, di mana dari 160 responden, 87 orang atau 54% berjenis kelamin laki-laki dan 73 orang atau 46,6% berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan usia, di mana dari 160 responden mempunyai usia dalam rentang 18 hingga 62 tahun, yang mayoritas responden berumur 25 tahun dan 28 tahun. Selanjutnya berdasarkan pekerjaan dan jumlah anggota keluarga. Dari 160 responden terdapat berapa jenis pekerjaan yang dimulai dari ojek online mahasiswa hingga tukang las, yang mana mayoritas responden tersebut bekerja sebagai karyawan swasta dan sebagai pedagang. Selanjutnya, untuk jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga, mayoritas memiliki 4 orang dalam rumah tangga responden, yang mana 33% berstatus SMA, SMK, dan mahasiswa, sisanya 67% bekerja. Selanjutnya, karakteristik demografi responden berdasarkan jenis kendaraan atau kepemilikan kendaraan. Untuk jenis kendaraan sepeda, mobil, dan sepeda motor, di mana persentase terbesar yang dimiliki oleh responden yaitu sepeda motor dengan jumlah persentase sebesar 61,9%. Sepeda motor tersebut kemudian saya bagi dalam beberapa jenis, yaitu sepeda motor bebek, sepeda motor matic, sepeda motor sport, dan sepeda motor off-road. Di mana mayoritas responden memiliki lebih banyak sepeda motor jenis motor matic dengan kapasitas mesin 110 cc atau ilustrasinya seperti motor Honda Beat, Vario 110 cc atau Mio Soul dan sebagainya. Kemudian karakteristik demografi responden berdasarkan pendapatan, kemudian saya klasifikasi menjadi 7 kategori di mana dalam rentang 1,5 juta. Kategori pertama di bawah 1,5 juta, kedua 1,5 di atas antara 1,5 juta sampai 3 juta hingga lebih dari 9 juta. Untuk mayoritas responden, di sini pendapatan bulanannya berada di antara 1,5 juta sampai 3 juta. Analisis data. Berdasarkan proses data dengan program WinStep,
didapat tabel output seperti tabel yang ada di sebelah kiri. Di mana untuk percent measure sama dengan positif 1,6 logit menunjukkan bahwa nilai rata-rata responden dalam instrumen ketergantungan pada pemakaian sepeda motor untuk nilai rata-rata yang lebih dari logit 0,00 menunjukkan kecenderungan responden yang lebih menjawab sangat setuju dan setuju pada pernyataan berbagai kuesioner. Dalam skala dapat dilihat untuk logit 1,56 berada di kisaran antara 90 hingga 100% atau 94,6%. Dari logit tersebut dapat dilihat jika logitnya berada di sebelah kanan atau bertanda positif, maka cenderung sangat bergantung. Sebaliknya untuk logit yang berada di sebelah kiri atau negatif sangat tidak bergantung. Kesimpulannya, untuk tingkat ketergantungan pemakaian sepeda motor termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hasil ini berdasarkan analisis model RAS yang didapatkan sebesar positif 1,56 logit atau sebesar 94,6%. Hal ini selaras dengan data BPS 2021 dengan jumlah populasi penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 373.589 orang dan jumlah data sepeda motor sebanyak 465.949 buah. Jika sepeda motor ini dibagi dengan jumlah penduduk, maka akan mempunyai nilai 1,25 buah sepeda motor masyarakat untuk di Kota Yogyakarta. Kemudian nilai person reliability dan item reliability. Untuk person reliability dan item reliability di sini mengidentifikasikan bahwa hasil jawaban responden tepat dan sesuai dengan maksud penelitian. Sedangkan untuk item reliability atau kualitas pernyataan yang bernilai 0,99 termasuk kategori istimewa berdasarkan kajian pustaka atau studi literatur sehingga sesuai dengan tingkat pemahaman responden. Selanjutnya, responden dengan jenis kelamin laki-laki usia 25 tahun dan berprofesi sebagai ojek online memiliki tingkat ketergantungan yang paling tinggi. Hal ini selaras dengan mobilitas dalam memenuhi aktivitasnya. Sedangkan responden yang tidak begitu bergantung dengan sepeda motor ialah responden perempuan usia 62 tahun pensiunan. Saran. Adapun saran yang perlu saya berikan yaitu untuk penelitian selanjutnya, di mana analisis model RAS untuk mengatur tingkat ketergantungan ini dapat juga diterapkan pada moda transportasi lain atau daerah lain, dan lebih baik jika populasi dari responden lebih beragam dan lebih banyak, sehingga output model RAS lebih tepat dan sesuai. Yang kedua, ialah penambahan instrumen pernyataan dalam kuesioner juga dapat dikembangkan lebih rinci dan lebih jauh agar banyak variasi jawaban responden, sehingga tolak ukur dari penelitian lebih beragam dan lebih bagus. Contohnya, sepeda motor mungkin dapat dibandingkan dengan bus, kereta api, dan sebagainya. Hasil penelitian juga dapat dibandingkan dengan metode lain ataupun aplikasi pengolah data statistik seperti SPSS sebagai referensi penelitian. Sekian dan terima kasih. Baik, Michael. Selanjutnya siapa? Wahid ya? Iya, Pak. Oke, disiapkan Mas Wahid. Baik, saya mulai ya, Pak ya. Silakan, Mas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Indyo Cahya Kresnanto, STMT, selaku dosen pembimbing saya dan selaku moderator di pertemuan seminar pada malam hari ini. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa Teknik Sipil Universitas Jana Badra. Perkenalkan, nama saya Wahid Nur Rahman, akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul evaluasi tingkat kerusakan permukaan jalan perkerasan lentur dengan metode Pavement Condition Index atau PCI dan Bina Marga. Untuk studi kasus ini ada di ruas jalan Sentolo Pengasih Kulon Progo. Untuk agenda presentasi, yang pertama ada pendahuluan, yang dua tinjauan pustaka, yang ketiga landasan teori, dan yang keempat metodologi penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan sendiri, yaitu ada latar belakang. Untuk ruas jalan Sentolo Pengasih ini merupakan jalan provinsi yang menghubungkan antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten Kulon Progo.
Dan pada dasarnya perencanaan umur perluasan jalan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lalu lintas yang ada. Umumnya didesain dalam kurun waktu antara 10 sampai 20 tahun, yang artinya diharapkan jalan tidak akan mengalami kerusakan dalam 5 tahun pertama. Namun tetap pada realitanya ada saja yang jalan sudah mulai rusak sebelum 5 tahun pertama dan mengakibatkan kerusakan jalan yang dapat mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah apa saja jenis-jenis kerusakan di jalan di ruas jalan Sentul Pengasih pada saat ini. Yang kedua adalah bagaimana nilai kondisi perkerasan jalan di ruas jalan Sentul Pengasih. Untuk tujuan penelitian adalah mengetahui jenis-jenis kerusakan permukaan jalan yang ada pada jalan Sentul Pengasih. Dan yang kedua adalah mengetahui tingkat kerusakan permukaan jalan berdasarkan metode PCI atau Pavement Condition Index dan bina marga. Untuk manfaat penelitian sendiri, yang pertama adalah memberikan informasi kondisi kerusakan jalan yang terjadi pada jalan Sentul Pengasih. Yang kedua adalah sebagai bahan referensi bagi penyusun tugas akhir yang akan datang, khususnya bagi mahasiswa. Untuk batasan masalah, yang pertama adalah survei yang dilakukan hanya di ruas jalan Sentul Pengasih, yaitu sepanjang 2 km dari STA 0+00 sampai STA 2+00 di Kabupaten Kulon Progo. Yang kedua adalah data-data kerusakan melalui survei visual dan pengukuran di lapangan serta data survei HR yang didapat dari data dinas terkait. Yang ketiga adalah metode yang dipakai adalah metode PCI, Pavement Condition dan bina marga. Selanjutnya adalah tujuan pustaka. Definisi perkerasan jalan sendiri adalah campuran antara agregat dan bahan ikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai antara lain batu pecah, batu kali, dan hasil samping peleburan baja. Bahan ikat yang dipakai antara lain adalah aspal, semen, dan tanah liat. Sukirman 1992. Untuk perkerasan lembur sendiri atau flexible pavement yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas. Untuk kerusakan jalan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu kerusakan struktural dan kerusakan fungsional. Untuk kerusakan struktural sendiri mencakup jalan perkerasan atau kerusakan dari satu atau lebih komponen perkerasan yang mengakibatkan perkerasan tidak dapat menampung beban lalu lintas. Sedangkan untuk kerusakan fungsional mengakibatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan menjadi terganggu sehingga biaya operasi kendaraan semakin meningkat. Laksana 2001. Untuk jenis-jenis kerusakan sendiri, yang pertama ada deformasi. Deformasi merupakan perubahan permukaan jalan dari profil asli atau dari setelah pembangunan. Deformasi sendiri ada berbagai macam, yaitu ada kerusakan bergelombang, amblas, alur, mengembang, sungkur, benjol, dan turun. Selanjutnya ada retak. Retak ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor dan melibatkan mekanisme yang kompleks. Retak bisa terjadi apabila tegangan tarik yang terjadi pada lapis aspal melampaui tegangan tarik maksimum yang dapat ditahan oleh perkerasan tersebut. Untuk perkerasan luntur retak dibedakan menjadi ada retak memanjang, retak melintang, retak diagonal, retak reflektif sambungan, retak blok, retak kulit baya, dan retak strip atau bulan satu. Selanjutnya adalah kerusakan pinggir perkerasan jalan, di mana ada kerusakan retak pinggir dan penurunan bahu jalan. Selanjutnya ada kerusakan tekstur perkerasan, yaitu ada kegemukan dan bujiran lepas atau kerusakan biji. Yang selanjutnya ada jenis kerusakan lubang dan tambalan galian utilitas. Selanjutnya adalah landasan teori. Untuk Pavement Condition Index sendiri adalah tingkat dari kondisi permukaan perkerasan dan ukurannya tinjau dari fungsi diagonal yang mengacu pada kondisi dan kerusakan di permukaan perkerasan yang terjadi. PC ini merupakan indeks numerik yang nilainya berkisar antara 0 sampai 100. PC ini didasarkan pada hasil survei kondisi visual, tipe kerusakan, tingkat keparahan kerusakan, dan ukurannya diidentifikasi saat survei kondisi tersebut. PCI sendiri dikembangkan untuk memberikan indeks dari integritas struktur, kekerasan, dan kondisi operasional permukaan. Dan metode bina marga, akan metode yang ada di Indonesia yang punya hasil akhir yaitu urutan prioritas, serta bentuk program pemeliharaan sesuai nilai yang didapat dari urutan prioritas. Pada metode ini menggabungkan nilai yang didapat dari survei visual yaitu jenis kerusakan serta LHR atau lalu lintas harian rata-rata. Untuk penanganan perbaikan kerusakan sendiri, mencoba ada perbaikan standar Direktorat Jenderal Bina Marga 1995
itu ada penebaran pasir, peluburan aspal setempat, lapisan retakan, pengisian retak, penambalan lubang, dan perataan. Untuk metode penelitian, yang pertama ada studi literatur, yaitu mencari referensi dari perpustakaan atau dari internet. Yang kedua adalah survei pendahuluan, melakukan survei pendahuluan guna menentukan lokasi dan waktu pengangkatan serta peralatan yang digunakan. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Di sini ada data primer dan data sekunder. Itu data primer sendiri, yaitu survei kondisi jalan meliputi identifikasi jenis kerusakan, tingkat kerusakan, dan pengukuran dimensi kerusakan. Data sekunder yaitu data umum jalan, jenis jalan, kelas jalan, dan lalu lintas harian rata-rata. Selanjutnya adalah analisis data, itu dengan metode pavement condition index dan bina marga setelah penanganannya. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan dan saran, yaitu hasil dari pengolahan data pada tahap sebelumnya. Hasil dan pembahasan untuk data umum jalan sesuai dengan SK Gubernur DIY nomor 118/2016. Nama ruas jalannya sendiri adalah Sentul Ngasih, panjang ruas 6,7 km, status jalan adalah jalan provinsi, ruas jalannya sendiri adalah kolektor primer, permukaan jalan adalah perkerasan lentur, dan terakhir adalah pemeliharaan berkala. Untuk panjang sampel penelitian ada 20 meter atau 2000 meter. Untuk hasil survei lapangan, panjang 20 meter ada 12 jenis kerusakan, dengan luas kerusakan total adalah 1.138,71 meter persegi, dengan presentasi total 8,549%. Untuk jenis kerusakan tertinggi yaitu ada di jenis kerusakan retak memanjang, yaitu 3,852%. Untuk yang kedua ada pelepasan butir, yaitu 2,431%. Untuk metode PCI sendiri, sepanjang 2 km ini kita bagi menjadi 20 titik, yaitu per titiknya adalah 100 meter. Saya ambil dari skala 0 sampai 100, yaitu dengan mencari jenis kerusakannya apa saja, setelah itu mencari luas kerusakan, setelah itu adalah mencari tingkat kerusakan yang sesuai dengan metode PCI sendiri. Ada tabel identifikasi kerusakan. Saya contohkan di sini adalah pelepasan butir. Pelepasan butir sendiri di sini kita kerusakan sedang atau medium, itu agregat atau tingkat lepas, status warna agak kasar dan berlubang. Selanjutnya adalah mencari density atau nilai kerapatan, yaitu dengan rumus AD dibagi AS kali 1%. Untuk AD sendiri adalah luas kerusakan untuk tiap jenis kerusakan, dan AS adalah luas total dikali 100%. Selanjutnya adalah mencari deduct value, yaitu membaca grafik antara nilai kerapatan density dan tingkat keparahan kerusakan severity level. Di sini ada grafik, saya contohkan untuk jenis kerusakan pelepasan butir atau rattling. Ini ada 3 titik, yaitu dengan density 0,39%, deduct value-nya adalah 6. Untuk density 3,91 adalah deduct value-nya 11, dan 0,19 deduct value-nya adalah 5. Untuk nilai Q sendiri adalah nilai didapat dari banyaknya jenis kerusakan yang memiliki deduct value lebih dari 2. Di sini Q-nya adalah 5, sedangkan untuk TDV atau total deduct value adalah jumlah dari deduct value didapat adalah 107. Selanjutnya adalah mencari CDV atau correct deduct value dengan membaca grafik antara nilai total deduct value dan nilai Q. Dan untuk nilai CDV sendiri adalah 58. Selanjutnya adalah mencari nilai PCI sendiri dengan rumus 100 dikurangi CDV. Yang didapat hasil adalah 42, dengan kondisi sesuai tabel di metode PCI-nya adalah kondisi sedang. Untuk istilah selanjutnya, langsung saya rekap untuk sepanjang 2 km ini dengan rata-rata nilai PCI adalah 60,25 dengan kondisi baik atau buruk. Selanjutnya adalah metode bina marga. Untuk yang pertama adalah menentukan kelas lalu lintas. Sebelum menentukan lalu lintas, terlebih dahulu menghitung LHR tahun saat ini dengan data-data LHR tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2015 sampai 2020 yang didapat dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian menghitung angka pertumbuhan lalu lintas rata-rata. Itu adalah tabel LHR pada tahun 2015 sampai 2020.
Yang selanjutnya adalah menghitung pertumbuhan lalu lintas yang menggunakan metode regresi linear dengan meninjau data LHR yang lalu, yaitu dari tahun 2015 sampai 2020. Untuk lebih jelasnya tentang pertumbuhan lalu lintas pada ruas jalan tersebut dapat dilihat pada tabel hubungan antara tahun dan LHR di bawah ini. Dan menggunakan perhitungan seperti ini yang didapat hasil adalah minus 5,87%. Yang selanjutnya adalah menghitung LHR pada tahun ini dengan rumus kurung 1 plus I kurung tutup pangkat N dan dikalikan pada tahun LHR tahun 2020 sehingga dapat hasil jumlah kendaraan pada saat tahun ini sebanyak 8.107. Untuk tabel bina marga sendiri untuk nilai kelas jalan didapat adalah di angka 6. Yang selanjutnya adalah menentukan nilai kondisi jalan dan urutan prioritas. Untuk menghitung parameter untuk setiap jenis kerusakan dan melakukan penilaian terhadap setiap jenis kerusakan berdasarkan tabel berikut. Ini ada jenis kerusakan tambalan dan lubang, 16, alur, pasaran, dan retarta. Yang selanjutnya adalah penilaian tingkat kerusakan. Untuk STA 0 sampai 0 plus 100 dapat angka total yaitu 11. Dan untuk nilai kondisi adalah di angka 4 sesuai dengan tabel bina marga, yaitu mencari urutan prioritas dengan rumus 17 dikurangi kelas LHR ditambah nilai kondisi jalan sehingga didapat angka 7 sesuai tabel bina marga. Angka 7 ini memiliki program yaitu pemilihan rutin. Berikut adalah rekapan dari STA 0.00 sampai 12.00. Dapat rata-rata nilai urutan prioritas dengan angka 7,95. Untuk program pemeliharaannya adalah pemeliharaan rutin. Kesimpulan, untuk jalan Sentolo Pengasih ini panjang 20 meter, nilai PCI-nya adalah 60,25 yang masuk ke dalam kategori baik atau good. Kemudian metode bina marga didapat nilai urutan prioritas 7,95 yang masuk ke dalam program pemeliharaan rutin. Untuk yang kedua adalah perbandingan metode bina marga dan metode PCI terletak pada perhitungan LHR yang digunakan pada bina marga serta pemakaian grafik setiap jenis kerusakan pada PCI. Sesuai hasil akhir, kedua metode ini mempunyai rekomendasi penilaian yang cenderung sama. Yang ketiga adalah berdasarkan jenis kerusakan perluasan yang ditinjau tadi, maka cara perbaikan yang digunakan adalah perleburan aspal, lapisan retakan, pengisian retak, penambahan lubang, perataan, dan maka itu dalam tersebut harus segera dilakukan perbaikan agar kerusakan tidak semakin parah. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama adalah saat melakukan survei harus dilakukan dengan cermat dan teliti, terutama dimensi dan jenis kerusakan yang ada karena akan mempengaruhi saat pembahasannya hasil penilaian. Yang kedua adalah agar kerusakan jalan tidak terjadi, maka diperlukan pemeliharaan rutin jalan. Namun jika sudah terjadi kerusakan seperti yang terjadi pada ruas jalan Sentolo Pengasih, maka sebaiknya segera dilakukan perbaikan pada permukaan kekasan jalan tersebut agar kerusakan tidak semakin parah. Yang ketiga adalah perlu adanya penelitian perbandingan lagi namun dengan metode yang lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Wahid. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Mbak Mulina, silakan Mbak. Ya, Pak. Waktunya maksimum 15 menit. Siap. Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Dr. Nindyo Cahyo Krisnanto, STMT, selaku dosen pembimbing 2 saya yang telah berkenan mendampingi kami pada malam ini. Kemudian kepada teman-teman sekalian yang telah berkesempatan hadir pada seminar online ini. Perkenalkan, nama saya Mulina Karet, NIM 15310058. Pada malam ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penggunaan bentonit sebagai filler pada campuran aspal beton atau laston. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada malam ini, yaitu yang pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, kemudian rumusan masalah,
dan manfaat penelitian. Yang kedua yaitu bagian pokok yang terdiri dari penelitian terdahulu, kemudian kajian teori, dan metodologi penelitian. Kemudian hasil dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian itu sendiri. Yang keempat, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Jalan raya merupakan salah satu transportasi darat yang sangat penting. Mempunyai jalan yang baik tentunya sangat diharapkan bagi semua orang. Namun, dalam setiap melakukan perjalanan, sering dijumpai kerusakan pada jalan yang mengakibatkan ketidaknyamanan pada pengguna jalan itu sendiri. Untuk mengatasi masalah kerusakan tersebut, sangat diperlukan teknologi bahan yang dapat meningkatkan kinerja lapis permukaan. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan bentonit pada aspal beton. Yang kedua, dapatkah bentonit digunakan sebagai bahan pengisi atau filler dalam perkerasan aspal beton. Kemudian yang ketiga, mengetahui kadar aspal optimum dan kadar filler bentonit yang harus digunakan sehingga mendapatkan karakteristik campuran aspal beton yang memenuhi spesifikasi yang disyaratkan. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kadar aspal optimum dan kadar filler serbuk bentonit yang harus digunakan sehingga mendapatkan karakteristik aspal beton yang memenuhi spesifikasi yang disyaratkan. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan bentonit sebagai filler pada campuran aspal beton. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yang bersifat keilmuan, yaitu memberi wacana serta pengetahuan tentang rekayasa jalan raya, khususnya mengenai lapisan perkerasan jalan raya dengan penggunaan bentonit sebagai filler pada aspal beton. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang konstruksi perkerasan lentur jalan raya dengan penggunaan bentonit sebagai filler pengganti pada aspal beton. Yang kedua, bagian pokok. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu dari Salomo Simanjuntak dan Yeti Ririsrotua Saragi pada tahun 2013 dengan judul Analisis Perbandingan Kualitas Aspal Beton dengan Filler Bentonit. Penelitian yang kedua yang teliti yaitu yang kedua dari Ziari Hasan, Divandri Hasan, Babagoli Rezvan, Akbari Ali pada tahun 2012 yang berjudul Pengaruh Aditif Bentonit pada Bitumen dan Properti Campuran Aspal. Kemudian yang ketiga dari Moza Ibrahim Bani Baker, Rid Muhammad Abende, dan Turki Al-Sulaiman Ubaidat pada tahun 2018 dengan judul penelitian penggunaan tanah liat bentonit alami sebagai pengganti persial mineral pada campuran aspal. Kemudian yang keempat dari Tatit Arifin Putra pada tahun 2020 dengan judul penelitian pengaruh penambahan bentonit terhadap kuat beton dengan struktural semen. Yang kedua yaitu kajian teori. Yang pertama aspal. Aspal adalah suatu bahan bentuk padat atau setengah padat berwarna hitam sampai coklat gelap, bersifat perekat atau komenthius yang akan melembek dan meleleh bila dipanasi. Menurut Sukirman pada tahun 2003, aspal yang digunakan pada penelitian ini merupakan hasil penyulingan minyak mentah produksi sel. Kemudian yang kedua, pengertian agregat merupakan komponen utama dari lapisan perkerasan jalan, yaitu mengandung 90-95% agregat berdasarkan persentase berat atau 75-85% agregat berdasarkan presentasi volume. Agregat yang digunakan berupa fraksi batuan yang dapat dibagi menjadi agregat kasar, agregat halus, dan filler. Kemudian filler mempunyai pengertian sendiri yaitu menurut petunjuk pelaksanaan lapis aspal beton atau lastol untuk jalan raya, bahan pengisi filler adalah bahan yang berbutir halus lolos ayakan nomor 200 minimal 65%. Filler yang digunakan pada penelitian ini adalah bentonit dan filler
pada prinsipnya haruslah bersih dari kotoran, dan untuk berat jenisnya sendiri untuk batas bawah atau minimalnya 2,5 gram per sentimeter kubik. Kemudian untuk pengertian bentonit merupakan clay yang sebagian besar terdiri dari mentromonit dengan mineral-mineral seperti kuarsa, kalsit, dolomit, feldspars, dan mineral lainnya. Berdasarkan tipe bentonit dibagi menjadi dua, yaitu nabentonit dan ca-bentonit. Kemudian yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, prosedur penelitian dibagi dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan pemilihan bahan yang meliputi pemilihan aspal, pemilihan agregat, dan pemilihan bahan pengisi atau filler. Kemudian tahap yang kedua, yaitu persiapan benda uji yang meliputi persiapan filler, persiapan agregat, dan pembuatan benda uji. Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu pengujian benda uji yang meliputi pengujian agregat, pengujian aspal, dan pengujian marsal. Yang keempat, tahap analisis data yang meliputi pertama langkah-langkah analisis data dan uji statistik. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama pengujian agregat. Pemeriksaan dan pengujian agregat meliputi pengujian berat jenis dan penyerapan agregat kasar dan pengujian kehausan agregat kasar. Untuk hasilnya sendiri, peneliti telah melakukan uji penelitian yaitu di PT Aneka Dharma Persada, Jalan Kulon Progo. Untuk hasilnya dari pos CA-nya berada pada untuk angka BJ bulknya di 2,585 dan untuk medium agregat, FA atau abu batu, pasir dan bentonit teman-teman bisa lihat pada tabel di samping. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa agregat yang digunakan pada penelitian ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh SNI 1969 2008, SNI 2417 2008, dan SNI 1970 2008. Sehingga agregat tersebut dapat digunakan sebagai bahan dasar campuran aspal dari penelitian ini. Yang kedua, pemeriksaan aspal. Pada pemeriksaan aspal, pada penelitian ini mencangkup berat jenis, penetrasi, titik lembek, kelarutan CCl4, titik nyala, dan daktilitas. Hasil pemeriksaan dan spesifikasi aspal dapat dilihat pada tabel di samping. Untuk berat jenisnya sendiri, hasil pemeriksaannya berada pada angka 1,0345 gram per cc, dan itu telah memenuhi spesifikasi. Kemudian penetrasinya berada pada angka 61,6 dan memenuhi spesifikasi, yaitu dari 60 sampai 70. Kemudian titik lembeknya yang tidak memenuhi spesifikasi. Untuk hasil pemeriksaannya sendiri berada pada angka 47,5 derajat Celcius, sedangkan spesifikasinya batas bawahnya minimal 48 sampai dengan 58 derajat Celcius. Untuk kelarutan dalam CCl4, untuk batas bawahnya minimal 99, namun hasil pemeriksaannya sendiri berada pada angka 98,934%. Untuk daktilitas, untuk batas bawahnya 100 cm, sedangkan hasil pemeriksaannya memenuhi spesifikasi yaitu 162 cm. Untuk titik nyala, minimal atau batas bawahnya 200 derajat Celcius, dan hasil pemeriksaannya memenuhi spesifikasi yaitu 330,5 derajat Celcius. Untuk hasil uji marsal sendiri dapat dilihat pada tabel di samping. Marsal merupakan tes yang wajib dilakukan. Untuk fungsinya agar mengetahui apakah hasil pengujian tersebut memenuhi sifat aspal beton yang sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Jadi teman-teman bisa lihat pada pengujian PMA, PIM, VFB, stabilitas, flow, Marshall Passion-nya
berada pada tabel yang di samping. Untuk VMA-nya sendiri batas bawahnya 14,874 di kadar aspal 5%, kemudian batas atasnya di 16,103 berada pada kadar aspal 7%, dan selanjutnya. Untuk penentuan kadar aspal optimum adalah jumlah aspal yang digunakan dalam campuran agar dapat mencapai persyaratan berdasarkan PMA, PIM, VFB, stabilitas, flow atau kelelehan, dan Marshall equation-nya. Nilai kadar aspal yang diperoleh pada penelitian ini adalah 6%. Teman-teman bisa lihat pada grafik di samping. Untuk hasil penelitiannya sendiri, peneliti mendapatkan kadar aspal optimumnya berada pada angka 6%. Dari hasil pengujian dengan menggunakan kadar aspal optimum, campuran normal tahap pertama yaitu yang menggunakan filler abu batu, hasil yang diperoleh dari pengujian Marshall ini selanjutnya akan dipakai untuk pengujian menggunakan filler bentonit. Jadi dari hasil 6% itulah yang akan dipakai untuk pengujian selanjutnya. Yang pertama bisa dilihat bahwa dari VMA, PIM, VFB, stabilitas, flow, dan Marshall equation-nya dapat dilihat pada tabel di samping. Untuk VMA-nya sendiri, batas atasnya berada pada 15,63, sedangkan di kadar bentonit 10%, dan untuk batas bawahnya di angka 14,71%, di kadar bentonit 30%. Dan selanjutnya, teman-teman bisa lihat pada tabel di samping. Kemudian yang keempat yaitu penutup. Yang pertama kesimpulan. Dari hasil penelitian mengenai tinjauan Marshall hasil BC dengan menggunakan filler bentonit yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pemeriksaan agregat kasar, halus, dan filler bentonit yang telah dilakukan memenuhi spesifikasi yang telah disyaratkan oleh Bina Marga. Kemudian yang kedua, pemeriksaan terhadap karakteristik aspal telah dilakukan, tetapi hasil pengujian titik lembek kurang dari spesifikasi yang disyaratkan, dan kelarutan dalam CCl4 kurang dari yang disyaratkan, yaitu sebenarnya batas bawahnya harus 99%, namun yang didapatkan 98,934%. Kemudian yang ketiga, nilai VMA pada semua variasi kadar aspal campuran normal mengalami kenaikan, sedangkan pada campuran bentonit mengalami penurunan seiring dengan penambahan kadar filler bentonit. Yang keempat, nilai VIM maksimum campuran abu batu normal sebesar 6,179% pada kadar aspal 5%, sedangkan pada campuran bentonit sebesar 5,46% pada kadar filler 10%. Yang kelima, nilai VFB maksimum campuran normal abu batu sebesar 82,292% pada kadar aspal 7%, sedangkan pada campuran bentonit sebesar 71,83% pada kadar filler 30%. Yang keenam, nilai stabilitas maksimum campuran normal abu batu sebesar 1.676 kg pada kadar aspal 6%, sedangkan pada campuran bentonit sebesar 1.596 kg pada filler 10%. Nilai kelelehan atau flow maksimum campuran normal abu batu sebesar 3,733% mm pada kadar aspal 6,5%, sedangkan pada campuran bentonit sebesar 3,6% mm pada kadar filler 25%. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir nilai Marshall equation-nya maksimum campuran normal abu batu sebesar 507,9 kg per mm pada kadar aspal 5,5%, sedangkan pada campuran bentonit sebesar 522 kg per mm pada kadar filler 15%. Kemudian yang terakhir saran, yang pertama pada peneliti selanjutnya diharapkan kontrol yang lebih tepat
dalam pelaksanaan pembuatan benda uji, ketelitian, dan pengamatan dalam pembacaan alat uji, seperti alat benda uji Marshall dan lain-lain, sehingga diperoleh data yang akurat. Kemudian saran yang kedua, untuk peneliti berharap pada daerah yang memiliki sumber daya alam bentonit dapat menggunakan pilar bentonit sebagai bahan alternatif pengganti dalam campuran aspal, beton. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Molina. Mohon skirnya di stop. Oke, sekarang saya memberi kesempatan ke teman-teman mahasiswa untuk bisa memberikan tanggapan atau apalah pertanyaan itu ke temanmu ya yang di presentasi. Silakan untuk raise hand dulu siapa yang akan bertanya. Nanti saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mas. Siapa Mas? Ke siapa ditujukan ke siapa ya? Mas Dikus Woro, Pak. Oke. Izin bertanya kepada Mas Wahid Nur Rahman. Untuk metode yang digunakan kan adalah Pavement Condition Index sama bina marga, Mas. Sedangkan untuk studi kasus kan itu yang Anda jabarkan kan pada perkerasan lentur. Apakah metode tersebut bisa digunakan pada perkerasan kaku di rigid? Sekian saja itu. Oke, tahan dulu. Masih ada lagi pertanyaan yang lain? Udah pada ngantuk? Malam libur suruh presentasi ya, suruh seminar gitu. Ya oke Mas Wahid, dijawab dulu Mas Wahid. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Asdi Kusworo. Saya jawab, untuk PCI sendiri memang ada, metode PCI sendiri memang ada dua Mas, untuk perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Untuk perkerasan kakunya nanti ada grafiknya sendiri, dan untuk identifikasi kerusakannya juga ada sendiri Mas. Untuk yang bina marga hanya perkerasan lentur setahu saya. Kalau yang beton kayaknya tidak. Begitu Mas Asdi. Terima kasih Mas Wahid. Oke, gitu ya Mas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan teman-teman yang lain? Kalau tadi cuma sambil tidur-tiduran, yang penting masuk ke Zoom meeting. Selamat malam Pak. Oke. Saya terima kasih. Siapa pertanyaannya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya kepada Mbak Molina Karet. Siapa ini? Siapa yang tanya? Hah? Pertanyaannya untuk Mbak Molina Karet. Ya, oke, silakan Mas. Oke, terima kasih. Nama saya Deka Avianto, mahasiswa Jana Badra Teknik Sipil. Tadi intinya kan dari Mbak Molina Karet menyampaikan dengan filler bentonit. Nah, pertama yang ingin saya tanyakan, apakah nanti untuk filler bentonit itu kalau dibandingkan dengan filler abu batu, itu maksudnya apakah tadi itu sama ataukah lebih baik atau gimana ya Mbak ya itu untuk dibandingkan dengan menggunakan filler yang umum misalnya abu batu. Terima kasih, hanya itu saja Pak. Oke, ya silakan Mbak Molina, bisa langsung dijawab saja. Jadi kalau menurut saya untuk filler abu batu sendiri ada baiknya juga, dengan ada perbandingannya dengan filler bentonit. Pokoknya ada plus minusnya begitu. Tadi ada kesimpulan yang ketiga itu kan untuk nilai VMA-nya sendiri ada variasi kadar aspal campuran normal mengalami kenaikan, sedangkan untuk pada campuran bentonit mengalami penurunan dengan serinya bertambah kadar aspal yang dipakai itu kau 6%. Tapi
untuk kesimpulan yang keempat itu untuk nilai FIM-nya, untuk batas bawahnya itu kan 5,117, sedangkan pada filler atau campuran bentonitnya sendiri dia naik 1% gitulah, 5,20. Jadi menurut saya ada plus dan minusnya dari kedua campuran tersebut. Itu dari saya sih, Pak. Oke, cukup ya. Ya. Lagi, satu lagi. Selamat malam Pak, saya Siapa? Eli? saya Elkario da Costa. Oke, silakan. Ditujukan ke siapa? Saya mau tanya Mas Wahid Nur Rahman. Jadi judulnya apa ya? Coba lihat judulnya dulu, Pak. Judulnya Mas Wahid. Judul saya evaluasi tingkat kerusakan permukaan. Evaluasi tingkat kerusakan permukaan dengan menggunakan metode PCI dan Bina Marga. Ya. Jadi yang saya mau tanya itu, selain metode ini kemungkinan ada metode lain atau ya salah satunya mungkin ASTO. Pertimbangan apa itu? Maksudnya apakah metode 2 ini lebih bagus untuk menyelesaikan kasus studi saudara Mas Wahid? Saya jawab ya, Mas ya. Untuk metode ini karena untuk mencari datanya adalah dengan menggunakan visual, Mas, jadi pengukuran langsung di lapangan. Untuk data kedua metode ini sama, yaitu dengan metode visual. Begitu, Mas. Oke, itu cukup. Oke ya, saya rasa cukup 3 pertanyaan saja. Ini Mas Michael nggak dapat pertanyaan. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti dapat pertanyaan saya di waktu sidang aja. Oke, teman-teman sekalian, saya pikir kalian sudah berusaha yang terbaik gitu ya. Saya lihat juga sekarang justru teman-teman mahasiswa itu dalam kondisi pandemi itu justru sekarang kreativitasnya jauh lebih tinggi daripada yang kondisi kalau ketemu dosen terus gitu ya. Ternyata gitu. Ternyata setelah saya mati itu semakin ke sini itu ketika kondisi kita pandemi kemudian sering online gitu, malah justru presentasinya jauh lebih membaik gitu menurut saya ya daripada ketika presentasi langsung gitu atau offline gitu ya. Nah, kemudian saya apresiasi lah ke teman-teman juga sudah mulai membaik terkait dengan mempresentasikan hasilnya. Oke, kemudian saya kasih selamat dulu untuk ketiga ini, berarti penelitiannya maksudnya sudah selesai dilakukan. Kemudian kalian butuh satu proses lagi untuk pengakuan bahwa kalian selesai menempuh kesarjanaannya, yaitu dengan ujian pendadaran. Ya, nanti segera di-set saja untuk bertiga ini kapan ujian pendadarannya, karena juga harus dicek juga waktunya. Setahu saya terakhir yudisium itu adalah tanggal 27. Artinya kalian hanya punya waktu di minggu ini untuk segera set jadwal ujian pendadarannya. Maka nanti tolong dihubungi dosen pembimbing ya utama, kemudian pengujinya, kemudian kapan mereka bisa diajak untuk melakukan ujian pendadaran. Oke ya, itu ya. Saya pikir udah cukup. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi buat kalian, dan selanjutnya mohon kalian tetap jaga kesehatan, prokesnya dipatuhi karena ini kondisinya masih sangat rawan gitu ya. Kita juga harus ikut membantu pemerintah dan masyarakat itu dalam mengatasi pandemi. Oke, saya pikir itu. Kemudian saya cukupkan sekian saja. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran. Waalaikumsalam. Ya, izin saya tutup meetingnya. Nggih, Pak.